Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Ibu minta Abi ya pimpin doa ya. Maju ke depan. Semuanya berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, sekarang kami mau mulai pelajaran. Berkatilah kami. Semoga kami bisa belajar dengan baik. Hanya doa ini yang dapat kami sampaikan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita akan melakukan seperti yang pernah kita lakukan, karena setiap awal pembelajaran kita selalu melakukan nyanyian ini supaya semuanya bersemangat. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sehat. Selamat pagi anak-anak, ibu mau menyapa. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik. Sehat. Yes, yes, yes. Selamat pagi Bu Guru, apa kabar? Baik. Selamat pagi Bu Guru, apa kabar? Sehat. Selamat pagi Bu Guru, kami mau menyapa. Selamat pagi Bu Guru, apa kabar? Baik, sehat, yes, yes, yes. Silakan duduk kembali. Semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat. Kita harap ya. Baik, pada pembelajaran kita kemarin, pada pertemuan yang minggu lalu, kita sudah melakukan suatu apa? Penelitian. Ya, penelitian. Kita sudah melakukan penelitian. Penelitian di mana? Dilakukan di penelitian di ladang. Lalu pada pertemuan kali ini, Ibu minta kalian merumuskan dari hasil penelitian yang telah kalian lakukan pada minggu lalu ya. Pada minggu lalu pun kalian sudah diminta untuk atau diberikan tugas untuk membuat suatu gambar tentang pengalaman yang pernah kamu alami, yang pernah kamu lakukan, yang pernah kamu lihat, karena memang orang tua kamu itu memang melakukan apa? Pembakaran hutan secara liar. Di mana pembakarannya itu? Di ladang. Di ladang, di hutan, terus di apa? Bukit apa? Ya, dan itu bisa menyebabkan apa? Kebakaran, ya, hutan gundul. Terus menyebabkan apa itu? Kerusakan alam. Terus pembakaran itu menyebabkan apa tadi? Polusi udara. Ya, betul, polusi udara ya. Bukan hanya udara saja yang bisa terkena polusi, tetapi tanahnya juga bisa menjadi polusi. Ya. Selanjutnya, pada pembelajaran kita kali ini sama ya, kita melanjutkan dari pembelajaran yang minggu kemarin, yaitu tentang model pembelajaran PBL, di mana pada model pembelajaran ini kalian sudah melakukan suatu penelitian, kalian sudah menemukan masalahnya ya pada pertemuan yang kemarin. Kalian nanti Ibu minta untuk menuliskan dari hasil penelitian yang telah kalian lakukan, karena gambarnya sudah selesai ya. Keterangan gambarnya pun sudah selesai. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini itu ada dua. Yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning, siswa dapat menyampaikan hasil kerja kelompok tentang pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan dengan melakukan pembakaran hutan secara liar dan pengaruh terhadap kerusakan lingkungan sekitar. Itu yang pertama. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat terampil mempresentasikan masalah yang berkaitan dengan pembukaan
berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan sekitar. Ya. Selanjutnya kalian sudah berada pada kelompoknya masing-masing ya, karena kita melanjutkan dari tugas yang kemarin. Nanti kalian seperti yang Ibu sebutkan di awal tadi, kamu sudah melakukan penelitian pada minggu kemarin, lalu kamu tuangkan, kamu rumuskan, kamu masukin ke dalam tugas yang sudah kamu buat. Gambarnya sudah diberi keterangan ya? Sudah. Nanti pada saat kamu maju ke depan, gambarnya kamu jelaskan. Keterangan dari gambar tersebut, kamu jelaskan gambar apa yang kamu buat dari pembakaran hutan tersebut, dari penebangan liar tersebut ya, yang dilakukan oleh orang tua kalian atau masyarakat, khususnya desa. Setelah itu setiap kelompok Ibu berharap aktif semua ya, dalam bertanya, memberikan masukan, dan lalu kelompok yang maju itu sebagai penyaji dan yang lain sebagai penyanggah ya. Paham? Paham. Selanjutnya bisa langsung dikerjakan dari proses hasil dari penelitian yang telah kamu lakukan kemarin. Silakan. Ibu kasih waktu ya. Karena kalian sudah melakukan penelitian, jadi kalian menuliskan dari hasil penelitian yang telah kamu lakukan ke lahan atau ladang kemarin. Mungkin ada yang kurang keterangan di gambar tersebut, bisa kamu tuliskan keterangannya. Tuliskan hasil dari penelitian kemarin ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari gambar tersebut, boleh ditambahkan.
Saya klasifikasinya. Kemarin pada saat melakukan penelitian, apakah semuanya datang? Hadir ya. Bagaimana? Apakah sudah selesai semua? Iya, kalau sudah selesai semua, kita mulai mempresentasikan. Ya, silakan masuk. Iya, kita mulai mempresentasikan hasil dari yang telah kalian lakukan, tugas yang ibu berikan ya. Mulai ya. Mulai dari kelompok berapa kira-kira? Kami Bu. Berarti dari kelompok 1 sesuai urutan saja. Ya. Ya, sepakat ya? Ya, Bu. Kelompok 1 dulu, lalu kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, silakan masuk. Lalu kelompok 4. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari penelitian dan pengamatan yang telah kami lakukan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan nilai dari pengamatan kami yang berjudul pembakaran hutan dilakukan setiap tahun. Keterangannya, masyarakat melakukan penebangan pohon-pohon besar setiap tahunnya. Contohnya, orang tua kami sedang membakar ladang atau kebun di sini. Ya, jadi bakar ladang itu orang tuanya ya. Ya, Bu. Karena bukan hanya orang tua, tapi sepertinya kamu juga ya ikut ya. Ya, kamu pondok ya, pondok ada keterangan tadi gambarnya. Ya, selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu, kami silakan pada penyanyi. Ya, silakan penyanyi. Siapa nama penyanyinya? Leo Bruno Girelli. Ya, Leo Bruno Girelli. Silakan Leo Bruno Girelli. Masalah yang ditemukan pada kelompok 1 adalah pembakaran hutan dilakukan. Selanjutnya sudah selesai ya. Berarti dibuka sesi pertanyaan. Baiklah, kami Masing-masing ya, kayaknya ya. Setiap kelompok. kami akan memberikan satu pertanyaan. Kami akan mengajukan satu pertanyaan dari setiap kelompok. Silakan. Baik teman-teman, apakah sudah selesai? Dimulai dari kelompok berapa dulu? Ya, kelompok 2. Silakan. Baik, kami akan bertanya sejauh dari pembakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang dilakukan setiap tahun. Menurut sepengetahuan dari kelompok kalian, adakah suatu pencegahan atau pemecahan masalah dari pembakaran hutan yang dilakukan terus-menerus setiap tahunnya? Terima kasih untuk kelompok 2. Kami akan berdiskusi untuk menjawabnya. Ya, mereka sudah ya? Sudah dapat jawabannya?
Itu jawaban dari kami. Apakah puas? Wah, ya, Ibu menambahkan sedikit ya. Tadi kelompok 2 mereka bertanya yaitu pembakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat tempat. Menurut kelompok kalian, adakah suatu pencegahan atau pemecahan masalah supaya pembakaran itu tidak selalu terjadi? Yang mereka jawab tadi, sudah pemerintah melakukannya. Contohnya, kalian pernah lihat kan 2 tahun terakhir ini sering kedatangan apa? Rombongan tentara. Tujuannya apa mereka itu datang? Itu untuk menghimbau masyarakat, sebenarnya untuk mencegah masyarakat supaya tidak melakukan pembakaran hutan setiap ya. Sering kan melihat kedatangannya kan? Sering. Ya, sering. Mungkin itu ya. Tadi sudah jelas kelompok 2? Sudah. Selanjutnya, Oke, selanjutnya terima kasih dulu dengan kelompok 2 yang telah memberikan pertanyaan. Terima kasih dulu. terima kasih untuk kelompok yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya untuk kelompok 3 kami silakan. Menurut kelompok kalian, mengapa rombongan tentara tersebut ramai dan sering kali datang ke desa kita ini dibandingkan desa yang lain seperti desa Rangang? Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Untuk menjawabnya kami harus berdiskusi sebentar. Mereka mau buat yang A dan temannya dengan Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Itu dikarenakan titik api terbanyak itu ada pada desa kita ini. Karena itulah rombongan tentara itu lebih mengutamakan datang ke desa kita ini. Titik apinya banyaknya karena rata-rata masyarakat di sini itu melakukan pembakaran lahan semua. Atau mungkin ada tambahan dari kelompok lain? tambahan dari kelompok berapa? 4. Ya, kelompok 4 silahkan memberikan tambahan masukan biar kelompok dari kelompok 3 itu bisa lebih jelas lagi, lebih puas lagi. Ya. Kami dari kelompok 4 akan memberi tambahan untuk kelompok 1 dari pertanyaan kelompok 3, yaitu tentang alasan mengapa rombongan tentara pada saat musim pembakaran lahan lebih cenderung datang ke desa Kakak. Yaitu memang benar titik api terbanyak itu ada di desa Kakak ini, dikarenakan sudah ada aturan yaitu jangan membakar lahan di siang hari, tapi lakukanlah di sore hingga malam hari. Tetapi masyarakat masih saja terus melanggar aturan yang telah ditetapkan. Mungkin hanya ini tambahan dari kelompok 4. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih pada kelompok 4 yang memberikan tambahan. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memberikan tambahan dari kami tadi. Terima kasih juga untuk kelompok 3 yang sudah memberikan pertanyaan. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok 1 sudah melakukan diskusinya, presentasinya. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan yang telah kamu lakukan. Silakan maju ke depan. Silakan ya. Baiklah, masalah yang kami temukan itu masyarakat cenderung melakukan pembakaran hutan dan lahan pada saat siang hari, yaitu dimulai dari jam 12 siang sampai pada 3 sore. Keterangannya, masyarakat melakukan penebangan pohon-pohon besar. Di sini bisa kalian lihat ada orang tua kami masih memadamkan api. Nah, itu gambar orang tuanya lagi memadamkan api ya. Ya. Sepertinya gambarnya itu apinya tinggi sekali ya. Iya, betul. Apinya menyebar kemana-mana. Menyebar kemana-mana. Selanjutnya, Baiklah, kami serahkan kepada penyanyi. siapa penyanyinya? Febrian tadi. Ya, Febrian. Silakan Febrian. Dikarenakan Baiklah, bagi yang mau bertanya kami persilakan. mulai dari kelompok 1, Bu. Iya, berarti satu kelompok itu memberikan apa? Satu pertanyaan. Ya, silakan. Dari kelompok kami. Dari pembahasan kelompok kalian tadi, yaitu pembahasan tentang alasan masyarakat melakukan pembakaran hutan dan lahan di siang hari. Kelompok kami ingin
kencang karena terkena panas di siang hari yang sangat terik. Api yang terbakar lahan pun api yang membakar lahan pun akan sangat berkobar-kobar. Pertanyaan, apakah masyarakat tidak memikirkan dampak dari api yang terkobar-kobar dan bisa menyebabkan kebakaran hutan yang sangat luas? Lalu, apa cara atau strategi masyarakat dalam melakukan pembakaran lahan di siang hari? Ya, silahkan dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebenarnya masyarakat sudah tahu dampaknya dan akibatnya, yaitu bisa menyebabkan kebakaran lahan dan hutan yang meluas, dan masyarakat pun tahu tentang sanksi yang ditimbulkan apabila terjadi kebakaran hutan, tetapi pemikiran masyarakat masih bersifat tradisional. Jadi masyarakat hanya melakukan tradisi kebiasaan yang turun-temurun dari generasi lama hingga sampai saat ini masih terus dilakukan oleh masyarakat setempat, khususnya Desa Pakak. Dan pertanyaan yang kedua, cara strategi pembakaran hutan yaitu cara gotong royong dan hanya menggunakan alat seadanya saja, seperti membawa persiapan ember, tangki saja. Nah, ini jawaban dari kalian puas? Wah, Bagaimana? Puas? Puas. Selanjutnya, kami akan memberikan pertanyaan. Kami mempersilahkan pertanyaan dari kelompok 3. dari jawaban kalian tadi terhadap kelompok 1, yaitu tentang sanksi. Apa sanksi untuk orang yang melakukan kebakaran yang luas, misalnya sanksi pada pemilik lahan, pribadi orang yang terbakar, dan sanksi kepada pemerintah? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kalau dari daerah kita ini yang kami ketahui yaitu sanksi kebakaran lahan memiliki orang lain, misalnya kebakaran kebun, karet, sawit, dan ladang pribadi, maka akan dikenakan hukuman adat setempat dan sanksi kepada pemerintah apabila terjadi di kebakaran di hutan, misalnya hutan lindung atau hutan adat, maka akan ditangani oleh pihak yang berwajib atau kepolisian. Baiklah, ini jawaban dari kelompok kami. Apa kelompok 2 puas? Wah, 3 puas? puas. Kelompok 3 ya? Ya. Berarti ada sanksinya maksud dari kelompok mereka ini. Sudah jelas ya, karena kita ini ada juga yang namanya hukum adat ya, hukum adat desa Dayak ya. Karena mayoritasnya memang kita adalah Dayak. Ya, selanjutnya kami akan memberikan satu dan dari kelompok 4. Nah, silakan dari kelompok 4 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Silakan. Cara strategi pembakaran yang hanya dibentuk dengan cara manual saja, seperti ember dan tangki saja. Apakah tidak rawan sekali terjadi kebakarannya meluas? Ya, begini ya, maksud dari pertanyaan kelompok 4. Tadi kalian kan menyebutkan melakukan kebakaran itu hanya dengan alat sederhana seperti ember dan tangki saja ya. Lalu meminta bantuan kepada masyarakat lain itu kan untuk membantu. Apakah apa tadi ya bang ya? Tidak rawan sekali ya. Menurut kelompok lain kalian bagaimana? Memang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dengan cara dan strategi pembakaran yang hanya dilakukan manual saja seperti ember dan tangki saja, apakah tidak rawan sekali terjadi kebakaran? Iya, sudah pasti rawan sekali, tetapi masyarakat mempunyai cara sebelum melakukan kebakaran lahan, yaitu dalam 2 sampai 3 hari sebelum dibakar masyarakat melakukan pembersihan di
sekeliling lahan yang lebarnya kurang lebih 3-4 meter. Untuk mencegah keluarnya api dari area lahan. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain, kami persilakan. Tambahan mungkin selain dari tadi kelompok mereka mengatakan dibuat apa itu kalau bahasa kita di sini itu apa itu meladak ya, meladak ikan keladak namanya itu meladak. Tapi kalau kita terjemahkan kepada bahasa Indonesianya yaitu masyarakat itu membuat membersihkan di sekeliling setiap lahan supaya api itu tidak menyebar dan melebar ke tempat lain. Ada tambahan dari kelompok lain? Mungkin ada tambahan. Mungkin ada kelompok tiga. Oh iya, silakan kelompok tiga. Baik, kelompok kami akan menambahkan pengalaman. Saya dan orang tua kita sering melakukan pembakaran hutan. Dan saya pribadi sering juga membantu masyarakat yang meminta bantuan dalam membakar lahan. Menurut saya melakukan pembersihan sekeliling lahan dalam menjaga api yang mungkin tiba-tiba bisa saja keluar dari sekeliling lahan yang sudah dibersihkan, yaitu dengan menghilangkan menyemprotkan air selayaknya. Pasti sangat memerlukan jumlah personil semuanya dalam menjaga api tersebut agar tidak keluar dari area lahan yang dibakar. Bagaimana? Tanyakan kelompok. Bagaimana kelompok berkuas? Ya. Terima kasih dong kepada kelompok tiga yang sudah tambahan. Selanjutnya sudah semua ya, sudah semua. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Memang kami teliti kemarin. Ini lahan yang telah kami teliti, contohnya daerah perbukitan. Ladang yang siap dibakar ya itu. Ladang yang siap dibakar, di kepala keluarga melakukan pembakaran secara Ya. liar. Jadi berarti gambarnya ini setiap kepala keluarga itu melakukan pembakaran hutan ya. Ya, Bu. Masalahnya, saya yang dipilih sebagai besar masyarakat desa Bapak yang kita selanjutnya melakukan pembakaran hutan secara liar. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Tiaki. Masalah yang ditemukan pada kelompok 3. Sebagian besar masyarakat desa Batak yang baiklah, kami akan memberikan satu pertanyaan tiap-tiap kelompok. Ya. Silakan. Siapa yang bertanya dulu? Kelompok kami Ya. dari kelompok kami jelaskan tentang dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat luas. Ya, dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat luas. Tadi kalian ada membahas tentang masyarakat luas ya? Kemudian, Langsung jawab. baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dampak yang ditimbulkan dari pembakaran hutan secara liar ini bagi masyarakat luas yaitu polusi udara dari kabut yang dalam masyarakat desa Batak, tapi berdampak pula bagi masyarakat di luar desa Batak. 2. Dari polusi udara tersebut dapat menimbulkan suatu penyakit yaitu gangguan pada saluran pernapasan yang disebabkan kabut asap tersebut. Mungkin ada tambahan dari Ya, kelompok kelompok lain. lain silakan. Siapa yang ingin menambahkan? Tambahan? Ya. Kelompok kami kurang dan lebihnya kami minta maaf. Ya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang penelitian lahan yang kami teliti kemarin. Ini lahan yang dibakar. Ini orang tua kami. Pembakaran lahan dilakukan secara sengaja dan wilayah yang sangat luas. Keterangan dari lahan. Strategi pembakaran hutan yang tidak jauh dari sungai. Ini seperti yang kalian lihat, tidak jauh dari sungai, teman-teman. Ada gambar sungainya juga di situ ya. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada penyanyi.
Pembakaran lahan dilakukan secara sengaja dengan wilayah yang sangat luas. Alasannya dilakukan. Dan penyampaian dari kelompok kami, bagi yang mau bertanya kami persilakan. Silakan dari kelompok 2 untuk bertanya. Silakan kelompok 2. Pertanyaan untuk kelompok 4. Apakah rata-rata masyarakat desa Pakak pernah melakukan pembakaran lahan dengan cara seperti ini? Baik, kami rasa mungkin rata-rata masyarakat desa Pakak sering melakukan pembakaran lahan dan hutan seperti ini. Tapi kondisi dan situasinya sudah dipikirkan secara matang, yaitu seperti penjelasan terdahulu tadi, lokasi yang bisa dilakukan pada cara bertemu pada sungai sehingga mencegah merambatnya api terlalu jauh. Itulah penyampaian dari kelompok kami. Apakah kelompok 2 puas? Kenapa yang belum bertanya? Kami persilakan kelompok 3 untuk bertanya. Dari pengalaman yang kalian alami, pernahkah berdampak fatal, misalnya kebakaran yang besar, sulit sekali dipadamkan, dan masyarakat melakukan strategi pembakaran seperti tapi kalau pernah, mengapa strategi dengan cara pembakaran seperti ini selalu dilakukan? Ya, kalau menurut kami masyarakat hanya berpikir supaya pekerjaannya dalam pembukaan lahan cepat terselesaikan tanpa harus membersihkan terlebih dahulu. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Ya, tepuk tangan. Ibu lihat yang aktif ya, semuanya mengikuti dengan baik. Hari ini Ibu berharap untuk kedepannya kita akan lebih baik lagi dari yang sekarang ini. Dari pembelajaran hari ini, menurut anak-anak semua apakah menyenangkan? Dari pembakaran hutan yang telah kita lakukan, yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat, khususnya desa Pakak, apa yang bisa kamu ambil dari pembelajaran kali ini tentang pembakaran hutan? Yang bisa kamu ambil pembelajarannya, yang bisa mengungkapkan tentang pembakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa Pakak atau orang tua kamu. Apa yang bisa kamu ambil dari pembelajaran ini? Ayo. Menebang serpihan, Tidak memang secara liar, lalu membakar hutan. membakar hutan, lalu ya menebang pohon-pohon besar kan? Kalau seandainya membakar hutan, membuka lahan, membakar hutan, hutannya menjadi apa? Gundul, menjadi habis, apalagi di daerah Bukit Bang. Kamu bisa lihat Bukit Bang itu mulai gundul enggak? Itu karena apa? Karena dibakar oleh kebakaran. Ditebang itu secara liar tanpa menanam kembali. Apa itu penanaman hutan kembali? Reboisasi. Iya, reboisasi. Paham ya itu? Selanjutnya, apa yang bisa kamu tarik kesimpulan dari hasil pembelajaran kita kali ini? Apa? Siapa yang ingin menjelaskan tentang kesimpulan kita hari ini pembelajaran? Oh ya, silakan Kata. Pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan masyarakat setempat lebih banyak berdampak negatifnya dibandingkan dampak positif bagi lingkungan sekitar dan masyarakat sekitar serta masyarakat luas yang lain. Iya. Selanjutnya, siapa lagi yang memberikan? Iya, Adi, silakan kesimpulan. Pembakaran hutan dan lahan seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan dan kaidah yang telah ditentukan agar kebakaran hutan dapat dicegah dengan baik. Ya, itulah kesimpulannya ya. Ibu berharap kalian di rumah itu akan selalu tetap menjaga lingkungan ya. Dan ibu berharap kalian di rumah itu belajar karena tugas kamu itu adalah belajar. Selanjutnya untuk tugas kita yang akan datang, materi kita yaitu
Terima kasih.